Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa zakat adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan zakat ini satu di antara rukun Islam. Sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-saimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakini man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mewajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan kotor ketika puasa, dan juga memberi makan bagi fakir miskin. Maka barang siapa yang melaksanakan sebelum solat, maka itu adalah zakat yang diterima. Tapi barang siapa yang memberikan zakat setelah solat Id, maka dianggap sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala memasukkan orang yang tidak mau bayar zakat karena kebakhilannya, dianggap dia telah melakukan dosa besar dan ancamannya berat pada hari kiamat. Ada 3 hadis tentang ancaman orang yang tidak mau bayar zakat. Perhatikan. Pertama, riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala sahibi kanzin la yaf'alu fihi haqqahu illa ja'a kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra yatba'uhu fatihan fa idza atahu farra minhu fayunadihi khudh kanzaka alladhi khaba'tahu fa ana anhu ghani fa idza ra'a alla budda minhu salaka yadahu fi fihi fayaqdhamuha qadmal fahli." Kata Nabi SAW, tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan aqra yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatanginya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu akan memanggilnya, "Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan di dunia. Aku tidak membutuhkannya." Maka ketika pemilik harta itu melihat bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut, maka ular tersebut memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Na'udzubillah. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilihzi mataihi ya'ni bishiddiqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala Qaulahu ta'ala wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Nabi SAW mengatakan, barang siapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra, maksudnya yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun, yang berusaha menerkam, yang berbusa 2 sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, "Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu." Kemudian beliau SAW membacakan Surah Al-Imran ayat 180 sekali-kali. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Kemudian juga hadis yang ketiga, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wala yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaiha min narin
فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله imma ilal jannah wa imma ilal nar. Tidaklah pemilik emas ataupun perak yang tidak menunaikan hak zakatnya, kecuali jika telah terjadi pada hari kiamat, perak dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dibakarkan dahinya, lambungnya, punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu ketika menjadi dingin maka akan dipanaskan kembali untuk menyiksanya, dan itu dilakukan pada hari kiamat yang satu hari ukurannya 50.000 tahun, sehingga diputuskan di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Na'udzubillah. Inilah ancaman orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah semua orang boleh kita berikan zakat? Rupanya di sana ada beberapa orang yang seseorang tidak boleh menyalurkan zakat kepada mereka. Siapa mereka? Yang pertama, zakat tidak boleh disalurkan kepada Bani Hashim. Maksudnya Bani Hashim ini keluarga Nabi SAW. Alasannya karena zakat ini harta kotor. Seseorang ketika mengeluarkan zakat artinya mengeluarkan kotoran dari hartanya. Sementara Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW tidak layak menerima harta kotor. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Innamas sadaqata la tambagi li ali Muhammadin. Innama hiya awsahun nas. Rawahu Muslim. Sesungguhnya sedekah tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad, karena sesungguhnya harta itu adalah harta kotor manusia. Kemudian yang kedua, zakat fitrah juga tidak boleh diberikan kepada orang kafir, kepada orang murtad. Tidak boleh kepada orang-orang yang memerangi Islam, kecuali kalau orang kafir ini adalah dalam rangka hendak dilembutkan hatinya, maka boleh diberikan. Tetapi kalau tidak untuk itu, maka haram zakat fitrah itu diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah juga tidak boleh diberikan kepada orang kaya, karena asal zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya dan diserahkan kepada orang miskinnya. Jadi orang kaya tidak boleh diberikan zakat karena mereka orang-orang yang mengeluhkan zakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kecuali kalau seandainya orang kaya ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tahillu sadaqatu li ghani illa li khamsah. Tidak halal sedekah bagi orang kaya itu kecuali kepada 5 kelompok. Pertama, amil alaiha, memang dia amil. Kemudian yang kedua, aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskin tusaddiqu alaihi minha fa uhdiya minha li ghani. Pertama, saya ulangi, dari orang kaya yang boleh diberikan zakat adalah seorang amil, memang dia pengurus zakat, atau seseorang yang kemudian bangkrut. Orang kaya ini bangkrut karena menebus orang, akhirnya dia pun jatuh miskin, maka boleh diberikan zakat. Atau dia banyak hutang, atau dia sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghazin fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, tidak boleh zakat fitrah diberikan kepada orang fasik, karena dikhawatirkan apa yang kita berikan kepada mereka digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang fasik, pendapat yang kuat, tidak boleh diberikan zakat. Walaupun ada khilaf di antara ulama, selama dia masih muslim, sebagian ulama bolehkan. Tapi pendapat yang kuat, orang fasik tidak berhak mendapatkan zakat, karena dikhawatirkan kemudian zakat itu, harta itu akan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali maksudnya untuk anak-anaknya, karena anak-anaknya tidak tersangkut dengan dosa bapaknya. Kemudian yang nomor 6, sedekah tidak diberikan kepada lidhi mirratis sawiyah. Artinya orang yang kuat badannya, orang yang sehat badannya, orang yang sanggup bekerja, bukan orang sakit, bukan orang yang sudah tua, memang betul-betul sehat, kekar, bisa bekerja. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tahillu sadaqatu li ghani wala dhi mirratin sawi. Tidak halal sedekah itu bagi orang kaya dan pemilik kesehatan. Maksudnya dhi mirratis sawi ay al-qawi as-sahihil badan, orangnya kuat, kemudian badannya sehat, alladhi yaqdiru alal amal, dan dia sanggup untuk bekerja. Maka tidak berhak orang-orang seperti ini mendapatkan zakat. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, zakat juga tidak boleh kepada orang yang berhak kita berikan nafkah, seperti orang tua, anak-anak, istri. Maka tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Orang-orang yang wajib kita nafkahi mereka, atau ayah, kemudian ibu,
kemudian kakek, kemudian nenek gitu ya. Maka mereka tidak boleh diberikan zakat, tetapi kita berikan nafkah mereka. Nafkah wajib kepada mereka. Maka inilah orang-orang yang memang dikhususkan 7 kelompok ini, boleh seseorang itu tidak memberi zakat kepada mereka. Bahkan bisa jadi haram hukumnya. Kemudian yang terakhir, lalu siapa orang-orang yang boleh tidak bayar zakat? Pertama, orang fakir yang memang tidak sanggup makan untuk 1 hari itu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, janin. Idza lam yulad qabla maghribil lailatal id, kalau memang tidak dilahirkan sebelum maghrib di malam id, maka tidak wajib zakat. Kemudian al-mayyit alladzi mata qabla ghurubis syamsi akhir yaum min Ramadan, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, maka 3 kelompok ini tidak wajib zakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai nasihat akhir, kita tahu bahwa zakat ini adalah fitnah bagi seorang muslim, ujian bagi seorang muslim. Allah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat bahwa harta dan anak-anak itu fitnah. Kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadil ummah al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Lah zakat nih bagian daripada fitnah, ujian. Bagaimana tidak ujian? Sekarang Anda bekerja dari pagi sampai sore, Anda mencari uang. Tiba-tiba kemudian Anda disuruh memberikan hasilnya kepada orang yang tidak terkait dengan pekerjaan Anda, tidak membantu Anda, bahkan tidak kenal siapa dia. Tapi kita disuruh memberikan uang kepadanya, memberikan zakat kepadanya. Maka ini ujian. Ujian bagi orang yang beriman. Apakah dia bisa melakukan seperti itu, menghilangkan kebakhilannya, ataukah justru dia tidak sanggup mendapatkan ujian sehingga dia selamanya bakhil akan hartanya? Yang jelas bahwa kita tahu bahwa harta itu tidak akan bermanfaat sama sekali pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang memang mengeluarkan harta itu untuk sedekah, zakat dan yang semacamnya. Kata Nabi SAW, maluka ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan, itulah yang akan bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah mengatakan la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat tidak ada manfaat harta dan juga keturunan, kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Salah satunya orang-orang yang menunaikan zakat. Dan Allah juga mengatakan, wailun likulli humazatil lumaza alladzi jama'a mala wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Celakalah bagi orang-orang yang mengumpat lagi mencela, yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkan dirinya, naudzubillah. Dan ingat, Allah juga mengatakan, wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amalnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak bermanfaat bagiku, dan kekuasaan pun tidak bisa manfaat bagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mumpung kita hidup di dunia, maka investasikan harta kita untuk akhirat. Kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Apa maksud? Maka siapa yang hartanya diinvestasikan untuk akhiratnya, dengan sedekah, dengan zakatnya, dengan kemurahannya, dia bangun istana di sorga, taman di sorga, kenikmatan di sorga, maka menjelang ajalnya dia cinta berjumpa dengan Allah karena ingin kembali ke rumah yang sudah dibangunnya di sorga. Tapi siapa yang menanamkan investasinya di dunia, tidak ada satu pun hartanya untuk akhiratnya, maka saat kematiannya dia benci berjumpa dengan Allah, karena dia harus meninggalkan rumahnya, istananya, dan begitu seterusnya, sehingga Allah pun benci berjumpa dengan dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.